udah mau ngumpul bareng ya di acara diskusi produktif. Jadi kita sharing saja. Nanti kalau diskusi silahkan didiskusiin, ya kan. Padahal sebenarnya enakan tidur ya, jalan-jalan, ngopi, kencan dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, oke, ini kenalan dulu ya. Jadi nama lengkap saya itu Nofizar Hartadi, bisa teman-teman panggil Nizar. Tepat tanggal lahir saya Pontianak 25 November 95. Hobinya menanam pohon dan futsal. Jadi ini emang nggak ada relate-nya sih sama lingkungan, cuman karena suka aja dari dulu berkegiatan di bidang lingkungan, terutama menanam pohon. Jadi ya suka aja dulu nanam pohon. Dari tahun 2012-13 sudah banyak sekali pohon yang ditanam. Terus sekarang bekerja sebagai operator sistem data di Kecamatan Pontianak Utara. Sekarang bekerja di kantor camat gitu. Ini dulu waktu SD dan ini yang sekarang kayak gitu. Langsung saja. Nah, jadi mungkin teman-teman pada kepo apa itu Gerakan Senyum Kapuas, apa itu GSK gitu kan. Nah, bukan Gerakan Senyum Kapuas ini komunitas yang kegiatannya senyum-senyum di tepian Sungai Kapuas ya, kayak nyingir-nyingir gitu di Sungai Kapuas, enggak. Jadi sebenarnya awal dari GSK atau Gerakan Senyum Kapuas ini adalah suatu inisiasi dari anak-anak muda Kota Pontianak, yaitu kan pada tahun 2013. Apa sih yang bisa kita berikan untuk Kota Pontianak yang dimana dulu belum ada yang namanya komunitas lingkungan fokus kepada sungai ataupun air di Kota Pontianak kayak gitu. Nah, pada tahun 2013 itu momentumnya adalah Hari Jadi Kota Pontianak. Jadi kita sebagai anak-anak muda kota, apa sih yang bisa kita kontribusikan, apa sih yang kita bisa berikan pada Kota Pontianak ya kan. Nah, pada saat itu terpikirkanlah kita punya Sungai Kapuas ya kan, Sungai Kapuas yang memiliki panjang 1143 km itu kan, yang melewati beberapa kabupaten. Nah, yang menjadi ikon Kota Pontianak, yang menjadi daya tarik wisata nasional maupun dunia ya kan. Nah, kebetulan sayang gitu kan kalau melihat parit-paritnya ataupun sungai-sungai yang di das itu pada kotor, pada banyak tumpukan sampahnya dan masyarakatnya masih belum ramah lingkungan kayak gitu kan. Nah, itu yang menjadi dasar saya menginisiasi sebuah gerakan yang awalnya ini belum komunitas ya teman-teman, masih sebuah gerakan bersih-bersih sungai pada Hari Jadi Kota Pontianak. Jadi Hari Jadi Kota Pontianak itu kan jatuh pada tanggal 23 Oktober ya aja. Jadi setiap tahun kita memperingati itu. Nah, kebetulan pada kesempatan itu kita mengajak seluruh teman-teman mahasiswa, teman-teman sekolah untuk apa ya? Awalnya sih hanya posting di Facebook gitu, karena dulu 2013 masih booming-boomingnya Facebook, posting di sosial media. Ya teman-teman semua kita bikin kegiatan Gerakan Senyum Kapuas. Pada kepo tuh, apa itu Bang GSK, tentu Gerakan Senyum Kapuas ya kan. Nah, jadi pada rame yang komen kan di Facebook. Dari situlah apa namanya, kita jelasin, kita ajak teman-teman ngumpul dari yang awalnya emang nggak kenal sama sekali gitu kan. Jadi memang ada yang dari sekolah, ada yang dari teman-teman mahasiswa, ada yang juga dari teman-teman instansi pada join semua. Nah, itulah yang mendasari ini rapat pertama kali kami di Aula PMI pada tahun 2013, tepatnya tanggal 16 September. Nah, dari rapat awal inilah kita mengumpulkan teman-teman semua buat kegiatan membersihkan parit ataupun sungai 2 hari dalam rangka Hari Jadi Kota Pontianak. Itu saya ingat pada tanggal 19 Oktober dan 20 Oktober. Jadi pada hari pertama kita membersihkan parit, hari kedua kita membersihkan sungai. Nah, kayak gitu. Jadi 2 hari itu kita memang adakan, dan itu menjadikan apa ya, gerakan pertama di Kalbar yang diinisiasi oleh anak muda, dan terkumpul lebih dari 3.000 orang ataupun masyarakat dari berbagai elemen, mau dari kampus, dari sekolah, dari instansi, dari TNI, Polri, dari pemerintah juga sangat-sangat dukung. Yang awalnya ini hanya sebuah gerakan pungut sampah ya kan. Nah, setelah kita udah bersihin pada 2 hari itu, 19 sama 20 Oktober, akhirnya teman-teman bingung kan ketika kita udah membersihkan kegiatan ini nih,
GSK atau gerakan senyum kapuas ini mau dibawa kemana gitu kan, karena masih sebuah gerakan awalnya. Nah, sebenarnya kita juga mengkampen hashtag senyum kapuas. Nah, karena mungkin sekarang kalau teman-teman lihat searching di senyum kapuas itu kan, ataupun di parit-parit di Kota Pontianak itu masih lumayan banyak sampah-sampahnya. Nah, sekarang itu ya mungkin sedang sedih gitu kan. Nah, makanya adanya senyum kapuas ini, kita coba bikin gerakan senyum kapuas ya, untuk membuat Sungai Kapuas kembali tersenyum dengan sampah yang udah berkurang, dengan masyarakat yang udah ramah lingkungan, dan juga dari sisi instansi ataupun pemerintah Kota Pontianak ataupun provinsi yang sudah mendukung dari berbagai kebijakan dan juga beberapa infrastruktur kayak gitu. Nah, akhirnya teman-teman pada support kan, gimana kalau dibikin komunitas, karena pada 2013 itu komunitasnya kalau teman-teman pada gabung itu di Earth Hour, kayaknya itu sih Earth Hour ya. Jadi dulu memang cuma ada Earth Hour di Pontianak, jadi kita sama-sama kolaborasi dengan teman-teman komunitas lainnya juga dalam rangka Hari Jadi Kota Pontianak itu, dan akhirnya jadilah suatu komunitas yang awalnya hanya sebuah gerakan. Dan memang tugas kami ya hanya membagikan ataupun transfer virus gotong royong ya, karena masyarakat Indonesia itu kan sangat erat dengan namanya gotong royong, kerja bakti ya kan. Dan kita hanya ngasih contoh bahwa ini loh anak-anak muda yang mau terjun langsung ke parit ataupun ke sungai, langsung ibaratnya kalau bahasa Melayu itu berkubang, kita langsung masuk ke Sungai Kapuas, bersihin sampah. Nah, jadi supaya masyarakat yang ada di tepian Sungai Kapuas, yang ada di parit-paritnya itu melihat bahwa lingkungan mereka aja kita bersihin gitu kan. Nah, sebenarnya kita hanya untuk melihat mereka, lingkungan mereka, yuk mereka yang harus terjun langsung, yang harus bersih sampah di lingkungannya, yang harus peduli dengan lingkungan ataupun dengan paritnya gitu. Jadi kita udah lebih dari 35 ataupun udah hampir semua parit yang ada di Kota Pontianak udah kita bersihin bersama teman-teman komunitas, bersama relawan ataupun dengan kampus, sekolah dan lain-lain. Nah, yang awalnya kita secara komunitas itu kekurangan armada karena kita komunitas kan, yang awalnya masih menggunakan motor pribadi untuk mengangkut sampah dari karung itu, karena sampah-sampah sungai ini kan campur dengan air ya, jadi sulit kita untuk memilihnya lagi dan juga langsung membuangnya ke TPS terdekat. Nah, kebetulan kita masih menggunakan motor itu kan, dari gang-gang kecil itu buat sampai ke TPS juga lumayan jaraknya. Nah, saat kegiatan ini didengar oleh Dinas PU dulu, bidang sumber daya air itu kan pada kepo dan mengajak kolaborasi kita, dan akhirnya kita sama-sama dengan Dinas PU ketika kita ada kegiatan, kita kolaborasi dengan Dinas PU bidang sumber daya air, dan juga pada waktu itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga pengen join. Akhirnya kita udah menjadi mitra mereka ketika kita adain kolaborasi ataupun ada kegiatan gotong royong di tepian sungai ataupun dalam rangka momentum hari apa, kita kolaborasinya sama mereka kayak gitu, dan itu udah berjalan sampai sekarang kayak gitu. Dan juga untuk program lainnya kita lebih ke sekolah-sekolah yang mengajarkan pada anak-anak sekolah gimana caranya merecycle, nanam pohon yang baik dan benar, juga membimbing sekolah-sekolah yang dulunya belum adiwiyata tapi sekarang udah adiwiyata gitu. Itu adalah beberapa sekolah yang udah kami dari GSK ataupun dari teman-teman komunitas lainnya yang support dari sekolah-sekolah tersebut kayak gitu. Nah, ini dasarnya yang tadi udah saya bilang bahwa kenapa perlu adanya GSK atau Gerakan Senyum Kapuas. Yang pertama, parit dan Sungai Kapuas sudah kotor. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dari gambar ini ya gitu kan, udah banyak sampahnya. Terus dari sampah yang banyak dan sungai yang kotor, nah timbullah isu yang kedua, yaitu kan mindset dan sikap yang belum ramah lingkungan. Dari mindset dan sikap yang belum ramah lingkungan ini muncullah mental dan karakter yang tidak peduli atau cuek, karena udah sering ya dari awalnya ya mungkin berpikir paling cuman aku aja yang bawa sampah ke sungai gitu kan, tapi karena mungkin mikirnya hanya personal tapi tidak mengkalkulasikan dari Kota Pontianak itu punya 600.000 lebih jiwa. Nah, bayangin kalau satu orang aja membuang puntung rokok ke sungai. Nah, itu hal-hal simpel yang membuat
karakter orang menjadi cuek ataupun tidak peduli, sehingga ya udah buang sampah ya jadi kebiasaan dan rutinitas karena dari awal tuh udah kayak nggak peduli kayak gitu. Nah ini yang ketiga, perlu adanya upaya bersama untuk membuat sungai terpanjang di Indonesia bersih. Nah maka tadi saya bilang kita GSK hanya menyebarkan virus kebaikan dari gotong royong. Nah bukan berarti masyarakat tuh tinggal nunggu GSK aja yang bersihin gitu, bukan, karena ya kita sama-sama kolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat, ya akhirnya ya kita sama-sama gitu bikin apa sih yang diinginkan oleh masyarakat setiap Sungai Kapuas, ataupun apa sih yang diinginkan sebagian besar masyarakat tentang bersihan sungai ataupun tentang fasilitas yang mendukung mereka untuk peduli dan ramah lingkungan kayak gitu. Nah ini yang keempat, sesekali kita harus bergerak bersama ya kan, jangan hanya menunggu pemerintah atau dinas terkait. Kita cari kegiatan yang mudah, murah dan meriah, karena sesuatu jika dilakukan secara bersama maka akan terasa mudah, murah, meriah. Ini udah pasti mendasar sekali buat teman-teman yang sering aktif di kegiatan komunitas ataupun organisasi ya kan, karena ya kalau kita mau nunggu dari dinas terkait ya kan, kapan coba bisa terrealisasi, kapan juga ada perubahan. Nah makanya teman-teman kita di kota tuh udah nggak asing namanya kolaborasi. Makanya kolaborasi itu kan kata KBBI ya, makanya kita tambah dengan aksi. Jadi kolaborasi membangun negeri ibaratnya. Jadi teman-teman di komunitas, di kampus tuh udah sering diajak kolaborasi, malah kadang ketika kita udah buat kegiatan itu kan pada kangen, kapan bang kita terjun langsung ke sungai lagi nih bersihin sampah. Itu udah kayak menjadi daya tarik mereka, anak-anak muda di sini untuk ya sama-sama nyemplung ke Sungai Kapuas bersihin sampah gitu. Nah ini visi misi kita, yaitu mewujudkan badan air, selokan, parit, sungai bersih, sehat, indah, dan rapi di Kalbar. Karena walaupun GSK ini base-nya di Kota Pontianak, yang kita inginkan adalah adanya gerakan-gerakan anak-anak muda di beberapa kabupaten yang dilintasi oleh Sungai Kapuas. Nah, makanya kita tidak masalah ketika ada gerakan anak muda dari kabupaten mana ataupun dari kota mana, tapi masih di Kalimantan Barat. Nah, nggak apa-apa mereka bikin kegiatan yang pasti itu udah menyebar dari beberapa kabupaten, yang dimana itu gerakan awalnya di Kota Pontianak gitu kan. Banyak udah adanya gerakan-gerakan sosial anak-anak muda di berbagai kabupaten yang fokusnya kepada sungai, kepada air gitu. Untuk misinya itu menjalankan program GSK Save Kotor, GSK Green School, GSK Hijaukan Kota, dan melakukan kampanye kreatif lainnya gitu. Terus ini pengkaderan, karena terlalu banyak ya kan, kita ketika buat kegiatan itu hampir puluhan orang buat ikut terjun langsung ke sungai, ya buat campaign, buat aksi-aksi itu udah banyak gitu. Cuman karena kita komunitas yang memang pengen benar-benar mencari anak-anak muda yang mau kontribusi ya kan, karena kan lumayan banyak komunitas yang anggotanya itu hanya mau ibaratnya suka-suka aja, ataupun cuma numpang nama, ataupun kayak mencari CV dan batu loncatan lainnya. Dan jadi kita di GSK nggak pengen hanya orang-orang yang kayak gitu, tapi memang orang-orang yang kita kader buat maju sama-sama, buat bikin nama GSK besar, ataupun belajar dari komunitas dan manajemen. Karena ya ilmu manajemen organisasi itu kan adanya di luar kampus ya, bukan di dalam kampus. Jadi ini kita ajak banyak dari mahasiswa ataupun dari anak-anak sekolah yang mau yang mau gabung di GSK, tapi karena kita nggak pengen ramai ataupun ibaratnya nggak sembarang orang, jadi kita selektif. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang misalnya terjun langsung di aksi ibaratnya kan pengen gabung, tapi memang kita inginkan, tapi ada hal-hal lainnya seperti ya tergantung keseriusannya ataupun kesibukannya, karena memang dari volunteer ini kita bagi dari volunteer tetap sama lepas. Ibaratnya yang tetap ini adalah yang di struktur organisasi ataupun di struktur kepengurusan ataupun di anggota yang udah terdata dari sistem pengkaderan itu sendiri. Kalau volunteer lepas itu sangat banyak sekali gitu kan, dari teman-teman dari komunitas yang sebelumnya udah join di kegiatan-kegiatan sosial kita, itu udah lepas itu. Karena ketika mereka ingin masuk ke volunteer tetap ya tunggu open recruitment ya kayak gitu. Jadi ini udah angkatan yang ke-6, sekarang udah hampir 40 anggota. Jadi memang selektif kita, karena kita berdiri tahun 2013. Bayangkan kalau dari 2013 itu kita
bagian dasarnya. Akhirnya ketika banyak komunitas yang mati hanya karena banyak orang yang pengen eksis doang tapi nggak ada aksinya kayak gitu. Jadi memang kita selektif benar-benar mau anak-anak muda yang kontribusi di komunitas GSK ini gitu. Terus ini pengkaderannya kan, jadi ketika teman-teman ataupun anggota ada kegiatan diundang buat audiensi dengan dinas ataupun ada rapat bersama instansi terkait beberapa kegiatan ataupun momentum ya dalam rangka hari air mungkin ataupun HPSN. Nah jadi nggak perlu saya ibaratnya kan ataupun sebagai founder, tapi udah teman-teman tuh udah terjun langsung di sistem ataupun di birokrasi tersebut kayak gitu. Nah ini agenda kami yang pertama yaitu GSK Siap Kotor. Jadi GSK Siap Kotor ini adalah aksi bersih-bersih sungai dalam rangka ya, karena kita tahu ya Sungai Kapuas itu kan sungai terpanjang di Indonesia dan sekarang ya ini adalah beberapa aksi kami gitu kan di tepian Sungai Kapuas di pelabuhan Tengah dengan sangat kasar ya kan. Mengajak teman-teman anak muda yuk sama-sama, nah sekarang udah bersih kan, jadi kita ada rasa bangga gitu kan, dari awalnya sampahnya menumpuk banyak ya kan, tapi adanya kolaborasi dengan adanya partisipasi masyarakat ya kan, yang dimana diinisiasi oleh anak-anak muda, ya udah kita bikin gerakan yang simpel dan akhirnya ya sekarang beberapa spot ataupun parit di Kota Pontianak udah bersih dan masyarakat juga udah nggak terlalu itulah ibaratnya asal buang sampah sembarangan kayak gitu. Dan ini adalah benar-benar aksi nyata dari anak-anak muda buat lingkungan, buat kotanya sendiri kayak gitu. Nah ini GSK Siap Kotor. Jadi kita sebelum terjun langsung dari video tadi itu kan ada abang-abang yang langsung bersihin sampah di sungai, tapi karena kita tidak menginginkan ketika semuanya terjun langsung ke sungai ataupun ke parit, takutnya ya ada benda tajam, ada hewan seperti ular ataupun ada paku dan lain-lain. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita omongkan ataupun kita edukasi dulu tentang lokasinya tersebut, misalnya di parit mana ibaratnya kan, nah kita tetap ada rekan rapat dulu ataupun ada sosialisasi dulu lah tentang kegiatan itu ataupun bagi tugas ibaratnya, karena kan semuanya bakal terjun langsung di bawah, ada yang bakal di atas yang bantu naik ke sampah dari air ke dump truck ibaratnya kan, ke truk dinas PU ibaratnya. Nah itu jadi tidak semua tapi memang banyak yang pengen langsung ke sungai karena apa ya, kayak seru gitu loh, berubang ibaratnya di lumpur sama-sama di sungai, kita basah-basahan mau semua sampah kayak gitu, dan itu menjadikan apa ya, kayak romantisme parit. Nah, akhirnya anak-anak muda yang dimana dulunya itu kan memang udah nggak hirau ataupun udah bukan menjadi suatu permasalahan ketika kita terjun langsung ke sungai ibaratnya kan, yang dimana sungai-sungai itu udah mulai bersih dulunya ya. Sekarang kan walaupun dulu waktu kecil mereka sering mandi-mandi gitu kan, tapi sekarang ketika udah gede malah suka gitu kan ya. Akhirnya itu menjadi salah satu daya tarik mereka ketika yang terjun langsung tuh ya di sungai gitu. Nah ini yang kondisi Sungai Kapuas waktu itu. Ini kalau teman-teman bisa berdiri di situ tuh udah bisa berdiri, tadi kan udah ada videonya itu kan. Jadi saking banyaknya sampah dan tumpukannya itu, teman-teman bisa berdiri dan bayangkan berapa banyak sampah yang ada di satu spot aja gitu kan. Tapi karena dengan adanya kolaborasi, alhamdulillah udah bersih gitu kan. Dan kita juga nggak tinggalkan bersih udah, tapi kita juga paling nggak kita kasih kelas spanduk ataupun kampanye kita di situ supaya masyarakat tuh bisa baca dan juga menjadikan kampanye lah ibaratnya ya, tidak asal buang juga gitu. Nah tapi ketika kita udah melakukan aksi tuh kadang kan pasti ada di mana waktu-waktu tertentu bakal sampahnya bakal balik lagi ataupun karena air pasang surut air laut, sampah-sampah yang ada di bawah ruko tuh bakal balik lagi gitu kan. Tapi itu kita tetap pantau berapa lama. Nah ini ada pemantauan setelah aksinya, jadi setelah 6 bulan itu udah terlihat lagi ya sampah yang ada, tapi itu udah lumayan sedikit dan tidak terlalu banyak dari awal pertama kali kita aksi. Nah, dan ini kan udah menjadi bukti
suatu hal yang positif bagi kotanya gitu. Nah ini agenda kita yang kedua, yaitu kita GSK Green School, kita edukasi sekolah-sekolah yang dimana yang dulunya belum adiwiyata, tapi kita bersama teman-teman komunitas lainnya dengan kelurahan, dengan kecamatan, kita bikin Green School ya kan, yang kita tetap sampaikan pada siswa-siswa bahwa ya adik-adik gitu kan, kita sama-sama bikin karya dari barang-barang bekas, gimana caranya nanam pohon yang baik dan benar, ataupun bikin kompos dan lain-lainnya, itu tetap kita bikin di sekolah. Dan juga ketika kita sudah selesai edukasi itu kan kita langsung praktik tuh, jadi harapannya anak-anak sekolah kita itu melihat ya dan menerapkan apa yang udah kita sampaikan di sekolah, dan dia terapkan di rumah ataupun di lingkungan rumahnya gitu kan. Nah, jadi tidak sia-sia ketika hanya kita sekedar ngomong, tapi anak murid siswanya itu tidak melakukan apa-apa setelah kita sampaikan kayak gitu. Makanya harapannya supaya mereka bisa melakukan hal itu di rumah masing-masing gitu. Nah ini agenda kita yang ketiga, yaitu GSK Hijaukan Pote. Jadi beberapa ruang terbuka hijau kita tanam pohon, itu kan dengan tujuan menghijaukan kota Pontianak. Walaupun dari sisi hijaunya kota Pontianak sudah lumayan hijau, tetapi karena kita ada garis khatulistiwa yang menjadi apa ya, lintas matahari ibaratnya itu, jadi panas. Nah makanya hal-hal ataupun kegiatan ini sering kita adakan di kota Pontianak gitu, dengan tujuan yang menghijaukan kota Pontianak gitu. Terus ini karena yang tadi saya bilang, mungkin teman-teman ada yang udah pernah nanam pohon ataupun sering ikut terjun langsung ke lapangan untuk nanam pohon gitu kan. Kalau di GSK setiap kita nanam pohon itu kita pantau perkembangannya, jadi tidak kita tanam terus kita tinggal kita lepaskan gitu kan, tapi tetap kita pantau pertumbuhannya, perkembangannya, apakah setelah kita tanam itu ada pohon yang mati atau ada pohon yang tumbang ya kan. Nah karena itu sering entah itu kayak ditebas sama masyarakat tanpa sengaja, ataupun dimakan oleh binatang kayak kambing ataupun sapi gitu kan, karena lumayan banyak permasalahan hal-hal kalau kita udah nanam pohon. Nah alhamdulillah beberapa pohon tuh udah tumbuh tinggi ya kan, dari 2014 kan 2016, sekarang malah udah lebih tinggi lagi pohonnya pada tahun 2020. Jadi penting untuk menjaga keberlangsungan pohon yang udah kita tanam supaya hasilnya tidak sia-sia gitu kan. Tapi kalau memang ada pohon yang udah mati ataupun kayak tadi saya bilang dimakan binatang kambing gitu kan, tapi tetap kita tanam kembali ataupun replant kayak gitu. Nah ini beberapa agenda kita di Sungai Jawi Dalam, tepatnya di Kecamatan Pontianak Barat. Itu kita bersama dengan pemerintah membuat suatu kegiatan yang simple ya kan, karena kita memang tujuannya untuk menyebarkan virus-virus kebaikan kepada anak-anak muda, kepada orang-orang tua juga, intinya ke semua kalangan, itu dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu. Nah ini juga kita dulu ada namanya kegiatan tahunan kita namanya Pontianak Barat Siap Kotor. Jadi itu adalah agenda membersihkan sampah ataupun sungai parit gitu kan di wilayah Kecamatan Pontianak Barat gitu kan, dalam rangka hari jadi Kota Pontianak juga. Dan kita mengumpulkan lebih banyak anak-anak muda dari kampus, dari sekolah untuk terjun langsung gotong royong dari video yang di sebelah kanan ini gitu. Jadi sebenarnya virus ini adalah virus simpel ya, tapi belum banyak anak-anak muda yang mau terjun langsung gitu, kayak ini kotor ngapain sih bersih-bersih sungai gitu kan, tapi hasilnya nggak ada gitu kan. Tapi sebenarnya kalau mereka rela buat luangin waktu itu kan, terjun langsung ke sungai buat basah-basahan, buat kotor-kotoran demi lingkungan yang lebih indah, nah itu beda lagi konteksnya. Jadi harapannya masyarakat tuh mau terjun langsung kayak gitu kan. Dan alhamdulillah sih dari dulu 2013, 14 sampai sekarang itu masyarakat tuh udah kayak jarang buang sampah sembarangan, malah kapan nih bang ada kegiatan gotong royong lagi yang dilibatkan oleh masyarakat ataupun dengan dinas ataupun dengan kecamatan dan kelurahan kayak gitu. Nah ini kita juga pernah mendampingi Sungai Jawi Dalam
dalam merombak PHBS ya kan, lingkungan bersih dan sehat tingkat nasional pada tahun 2015 kita mengcoaching di suatu komplek namanya Komplek Mandau Permai di Jalan Tabrani. Itu kita bikin kegiatan di sana, bikin sosialisasi kepada masyarakat, dan juga intinya kita mendampingi di komplek itu supaya berrecycle barang-barang bekas, memilah sampah, dan juga pola hidupnya udah ramah lingkungan, itu kan bikin tanaman toga. Dan alhamdulillah pada tahun 2015 kita mendapat anugerah ini juara nasional, tapi juara harapan 1 kalau nggak salah. Jadi kita di GSK juga bersedia berpartner dengan komunitas atau jelas buat lingkungan, buat suatu perubahan yang positif lah. Itu intinya dari GSK, mau dari komunitas mana ataupun dari instansi mana yang mengajak kolaborasi, kita open aja gitu. Yang penting tujuannya untuk lingkungan gitu. Terus juga kampanye kita di beberapa lokasi gitu kan, kita karena dulu kita masih patungan ataupun menggunakan dana pribadi untuk buat kegiatan, karena kita kan menggunakan serokan ya, ataupun dengan jaring yang kita tambah dengan bambu, karena untuk menjangkau sungai itu juga lumayan sulit. Nah, akhirnya kita pakai galang dana ataupun bekerja sama dengan instansi itu kan, kita minta beliin serokan, minta beliin karung ataupun jaring untuk buat kegiatan kita di Sepotor gitu. Dan juga kampanye kita beberapa kali di Car Free Day bersama teman-teman komunitas. Jadi intinya terbuka sekali lah kita dalam aksi kolaborasi bersama teman-teman kayak gitu. Nah, ini mungkin dampak kita secara kecil ya. Yang pertama secara fisik, secara kelihatan itu langsung parit dan tepian Sungai Kapuas menjadi bersih ya teman-teman, karena kita udah bersihin, nah auto bersih ibaratnya. Dan juga menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan, organisasi, dan komunitas, karena kita open dengan semua komunitas, kita ajak ya, walaupun dia komunitas yang di bidang pendidikan, di bidang sejarah ataupun sosial, tetapi tetap kita ajak kolaborasi buat lingkungan kayak gitu. Terus juga bertambahnya lokasi pembersihan parit ya kan di Sungai Kapuas, ya, karena udah banyak spot-spot yang udah kita bersihin, otomatis paling nggak ada dampak secara langsung bahwa itu udah bersih ibaratnya gitu. Juga semakin banyaknya pemuda-pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan GSK. Nah, ini sangat banyak sekali ketika kita udah sering buat kegiatan, terus juga ramai yang hadir. Nah, kadang mereka nanya, kapan lagi bang ada kegiatan di parit ataupun di sungai gitu kan, lama nggak ada buku bang nih ibaratnya gitu. Nah, terus yang terakhir, pohon yang ditanam melalui program GSK Hijaukan Kota menjadi tumbuh, terawat, dan rindang. Jadi yang tadi saya bilang, ketika kita nanam pohon tidak kita lepaskan, tapi tetap kita pantau juga perkembangannya sampai dia tumbuh dan besar ibaratnya. Nah, kalau secara non fisik dampaknya, masyarakat tuh tidak buang sampah di parit maupun Sungai Kapuas, karena udah sangat-sangat minim sekali masyarakat yang langsung buang sampah ke sungai ibaratnya. Jadi kita tuh udah berhasil lah untuk membuat masyarakat tidak buang sampah di Sungai Kapuas gitu. Dan yang pasti mengurangnya penumpukan sampah di sungai gitu kan, yang tadi mungkin dari Kak Kristi itu melihat di lautnya sampahnya banyak dan beragam, dari tip egg dan lain-lainnya. Kita juga sama, ketika di sungai itu kita juga menemukan sampah-sampah yang juga lumayan aneh gitu kan, karena tempat sampah aja dibuang, juga kadang ada kasur ya kan, ada helm, dan pokoknya hampir semua yang ada di sungai ada juga ada di laut gitu. Jadi kan harusnya kan, atau alurnya kan kayak gitu ya, sampah yang dibuang ke sungai ujung-ujungnya juga berdampak ke laut gitu. Terus ini publikasi kita gitu kan di TV mengkampanyekan tentang event-event ataupun program-program kita ke depan. Terus ini di radio. Nah, jadi publikasi itu adalah sebagian kecil dari kita untuk menyebarluaskan virus kebaikan tentang sungai ataupun tentang parit gitu kan. Jadi buat teman-teman yang biasa buat berkegiatan, jangan lupa untuk mendokumentasikannya, entah itu di radio, di TV itu kan, agar banyak lagi energi positif yang tersebar kepada anak-anak muda di kota kalian ataupun di seluruh Indonesia, agar banyaknya ataupun semakin banyaknya partisipasi anak-anak muda dalam rangka ya bersihkan lingkungan ataupun pedulilah
lah tentang air ataupun tentang sungai mereka gitu. Terus juga prestasi, jadi pada tahun 2015 itu kita dari GSK itu mendapatkan ibaratnya apa ya, kayak apresiasi lah dari pemerintah, kita sebagai juara 1 ya kan, pemuda pelopor tingkat nasional bidang sumber daya air mewakili Kota Pontianak. Jadi alhamdulillah dari aksi kerja keras anak-anak muda kota inilah sebuah ibaratnya jerih payah kita yang udah terjun langsung ke sungai, bersih sampah gitu. Dan ini apresiasi kita dari pemerintah, dan juga ini adalah suatu momentum bahwa kita tidak berhenti di sini, masih banyak PR lain yang harus kita kerjakan di next momen ya gitu ibaratnya. Jadi ketika kita mendapat apresiasi ini, kita bukan berarti kita diam terus kita udah selesai dan PR kita tuh udah clear masalahnya, tapi tetap kita bakal evaluasi apa sih yang sebenarnya jadi kekurangan kita di komunitas gitu. Jadi ini jadi batu loncatan kita buat ke depan supaya GSK menjadi komunitas yang lebih besar lagi dan juga impact-nya lebih luas lagi untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat kayak gitu. Terus ini motonya tadi udah dibilang sama Bu Lulu, itu kan diam dan hanya mendengar, melihat, apalagi mengeluh dan menyalahkan tidak akan menghasilkan suatu perubahan. Nah, ini adalah hal dasar untuk teman-teman anak-anak muda se-Indonesia ataupun seluruh dunia, karena ketika kita diam dengan mendengar, melihat, apalagi mengeluh dan menyalahkan lagi, ya masalah itu nggak bakal selesai gitu kan. Makanya moto ini nih adalah suatu kampanye juga untuk teman-teman semua, bahwa yuk kita sama-sama selesaikan masalah ini, yuk kita sama-sama evaluasi apa sih yang kurang untuk ke depan supaya ya Sungai Kapuas bisa kembali tersenyum gitu. Tahukah Anda betapa indahnya kehidupan di bawah laut? Namun sekarang ini, ratusan makhluk hidup di laut menjadi korban setiap tahunnya dan akan terus bertambah. Masyarakat yang kurang mampu sering menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang terkena penyakit seperti diare, kolera, jamur, dan tifus. Virus ini akan terus menyebar dan akan menyerang banyak orang. Mengapa? Banyak orang yang kurang peduli. Cukup sekian buat sharing saya pada sore hari ini. Jadi kita punya moto Gerakan Senyum Kapuas, sayangi parit, cintai Sungai Kapuas. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk follow Instagram dan juga Twitter ataupun Facebook dari GSK, dan juga yuk kita sama-sama kita jaga kebersihan parit, selokan, dan sungai yang ada di daerah teman-teman. Tetap semangat, salam Senyum Kapuas. Terima kasih Kak Nafizar. Keren sekali tadi paparannya. Ya kita semua kita kasih aplaus untuk Kak Nafizar. Ya, terima kasih Kak Nafizar. Kita berasa diajak keliling kota Pontianak. Ya. Tadi Kak Nafizar cerita nih, yang perlu diubah adalah mindset dan sikap kita dalam melihat permasalahan lingkungan, terutama yang ada di sekitar kita. Nggak boleh cuek, itu tuh pesan dari Kak Nizar tadi. Dan juga jangan menunggu, kerjakan bersama-sama karena akan terasa mudah, murah, dan meriah. Betul kan? Ya, nah pasti Sobat Pora pasti bisa melakukan itu. Tadi Kak Nafizar juga banyak menceritakan bagaimana kelembagaan dibangun dan dikembangkan. Di sana juga ada pengkaderan untuk regenerasi lembaga. Nah ini penting nih buat Sobat Pora yang saat ini sedang membangun lembaga di daerahnya masing-masing. Dan juga bagaimana membuat sebuah kegiatan yang menyenangkan untuk menjadi daya tarik anggota. Serta bagaimana memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Keren kan? Wah, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Kak Nafizar. Nah, aksi-aksi tadi ini bisa direplikasi oleh Sobat Pora semuanya. Seperti pesan dari Kak Nafizar tadi, sayangi parit,
Cintai Kapuas. Nah, ini Sobat Pora pasti bisa melakukannya di daerahnya masing-masing. Nah, jangan lupa buat Sobat Pora untuk menuliskan pertanyaan di fitur Q&A. Untuk pertanyaan di fitur Q&A nanti juga akan dijawab oleh para narasumber. Pasca nanti setelah narasumber yang ketiga akan ada dijawab langsung juga oleh para narasumber di sini. Ya, kita sekarang masuk pada narasumber yang ketiga. Ada siapa ya? Nah, kita pasti penasaran nih, akan diajak kemana lagi kita nih? Ya, narasumber ketiga kita adalah Kak Andi Hakim. Kak Andi Hakim ini adalah founder dan ketua Jejak 1000. Apa kabar Kak Andi Hakim? Kayaknya masih di unmute Bang. Oke, Ibu, sudah. Nah, ya. Apa kabarnya Kak Andi Hakim? Alhamdulillah, luar biasa. Weh, luar biasa. Nah, Sobat Pora, Kak Andi Hakim ini pemuda asli Pulau Tidung yang ada di Kepulauan Seribu. Nah, Kak Andi Hakim ini juga meraih gelar magister di Departemen Teknologi Hasil Pertanian Institut Pertanian Bogor. Penasaran kan sama apa saja prestasinya Kak Andi Hakim ini? Nah, prestasi yang sudah diraih itu antara lain delegasi di ASEAN Korea Future Oriented Young Exchange Program di tahun 2016. Kemudian juga menjadi ada di Kapal Pemuda Nusantara Sail Tomini di tahun 2015. Dan juga juara 3 penelitian terbaik bidang kelautan dan perikanan di tahun 2015. Dan yang paling menarik yang terakhir nih, juara harapan pertama Abang Jakarta Kepulauan Seribu. Wow, kita kasih applause ya buat Kak Andi Hakim. Terima kasih. Ya, keren. Nah, sekarang kita pengen tahu nih siapa Kak Andi Hakim ini dan apa yang sudah dilakukan, ya kan? Nah, ini nanti bisa Sobat Pora untuk mencari pengetahuannya, kemudian apa upayanya, dan apa yang bisa direplikasi nanti ketika berada di wilayahnya masing-masing. Nah, Kak Andi Hakim ini mengajak anak-anak muda untuk mengaktifkan kembali kampung edukasi yang ada di Pulau Tidung, di Kepulauan Seribu Selatan. Nah, semoga saya nggak salah nih. Nah, seperti apa saja upayanya? Yuk kita dengarkan langsung dari Kak Andi Hakim, founder dan ketua Jejak 1000. Kami persilakan Kak Andi Hakim. Ya, terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Pora semua. Terima kasih kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk di sini lebih tepatnya kita sharing ya, belajar bersama, kita bisa saling memotivasi dan menginspirasi yang harapannya ini menjadikan semangat buat kita bisa berkontribusi nyata baik hal kecil maupun hal besar di daerah kita masing-masing. Ini saya akan coba share screen dulu. Ya. Di sini kita dalam kegiatan Diklat Pemberdayaan Pemuda ya, bidang lingkungan hidup. Jadi temanya adalah kolaborasi pemuda. Tapi saat ini karena saya founder dan ketua Jejak 1000, jadi bagaimana sharing tentang kolaborasi Jejak 1000 untuk advokasi dan konservasi lingkungan masa depan. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan juga sama Kak Kristi ya, bagaimana Kepulauan Seribu. Nah, ini sedikit aja wajah Kepulauan Seribu. Ini ada wajah Pulau Tidung dan Pulau Pramuka. Dan kalau seandainya Sobat Pora masih, ini kan ada seluruh Indonesia ya, banyak yang belum tahu juga. Jadi Kepulauan Seribu ini terletak di utara Jakarta. Bahkan Kepulauan Seribu ini adalah garda terdepan atau gerbang terdepannya itu ibu kota. Nah, dan Kepulauan Seribu ini karena terdiri dari pulau-pulau kecil, ada 110 pulau dari 11 pulau penduduk, jadi miniatur Indonesia. Jadi bagaimana permasalahan yang ada di Kepulauan Seribu menurut saya hampir mirip lah dengan yang ada di Indonesia secara umum. Ya, kalau seandainya kita lihat di sini, ya mungkin pulaunya indah ya. Tapi bagaimana kalau seandainya kita sering
penerjun pasti di sini Sobat Pora juga banyak yang sudah mengunjungi atau berwisata ke pulau gitu kan, dan di sana ternyata atau teman-teman Sobat Pora juga berkegiatan di pulau atau di daerahnya, ternyata banyak sekali permasalahan. Dan permasalahan lingkungan ini kalau seandainya terkait dengan wilayah pesisir dan kepulauan, yang banyak dibahas adalah tadi sudah disampaikan sama Kak Kristi dari Perspring Action tentang sampah. Bagaimana sampah ini sering menjadi masalah terbesar di daerah pesisir dan tempat wisata. Bahkan tadi juga ada Kak Gizar ya, bahwa di Pontianak juga mengalami hal yang sama. Masalahnya adalah sampah. Jadi sampah ini dapat mengganggu kebersihan, keindahan, pelestarian, dan bahkan juga dapat mengganggu kehidupan dari makhluk hidup. Bukan cuma biota yang ada di dalamnya, termasuk kita. Jadi permasalahan lingkungan yang ada itu dapat mengganggu dan berdampak pada makhluk hidup dan juga terutama juga pada kesehatan manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Kristi dengan lengkap, dengan ya komplit lah ya, bagaimana tentang jenis-jenis sampah, terus risetnya seperti apa, luar biasa. Dan kami senang sekali karena kita sama Jas1000 dengan dari Perspring Action ini sering banget kita ketemu. Saya juga sama Kak Kristi ini terakhir ketemu ketika menjadi pembicara ya di acara Bappenas tuh ya, ingat gak ayo? Di acara Bappenas kita sama-sama jadi pembicara di sana, kita sering ketemu. Ada juga dengan Kenia atau dengan Nadira dan yang lain sebagainya, kita sudah sering kolaborasi juga. Jadi memang alhamdulillah ada komunitas, bahkan NGO ini BCA ini luar biasa nih, BCA ini udah terkenal banget gitu kan, bukan cuma di Indonesia tapi luar negeri. Wah keren banget sih, ini menjadikan inspirasi buat kami juga untuk selalu berbuat baik. Wah apalagi saya sebagai pemuda lokal, ya, pemuda yang lahir di Pulau Seribu, yang tinggal dan dibesarkan di pulau. Orang luar aja peduli dengan pulau, bagaimana dengan penduduk atau masyarakat sendiri. Nah itulah yang menunjukkan saya harus berbuat. Nah ini tadi sudah disampaikan juga sama Kak Kristi ya, terkait tentang bagaimana jenis sampah. Dan kalau Anda kita tahu, kalau Anda berbicara tentang Kepulauan Seribu ya, ini di Kepulauan Seribu ini kan dia dekat dengan daratan Jakarta dan sekitarnya, seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Ada 13 sungai, dan di sana dihasilkan sehari perharinya itu 21 ton. Ini dari aliran sungai loh ya, belum dari masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang ada di Kepulauan Seribu dari 11 penduduk bisa mencapai 17 ton. Belum lagi dari aktivitas wisata, ya kan? Yang ini menjadi permasalahan yang ada di Kepulauan Seribu. Dan bagaimana terkait sampah plastik, terutama botol plastik yang sering sekali kita gunakan, sering sekali kita temui, yang mulai dari sekarang cobalah kita berubah gitu mindset kita kurangi, kalau bisa stop, say no to plastic bag gitu kan, atau kan tadi sudah disampaikan sama Kak Kristi, bisa pakai tumbler dan sebagainya. Ya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah ini ya, terutama terkait tentang sampah plastik. Nah, berdasarkan laporan dari Kemenko Kemaritiman gitu, dari 150 juta penduduk, kan, jadi 30 juta ton itu per tahun itu pertambahan sampah di Indonesia. Luar biasa sekali ya. Dan ternyata 80% kebocoran sampah plastik itu yang ada di laut, bahkan di sungai juga, tadi yang Kanijar yang ada di Sungai Kapuas juga, itu 80% berasal dari darat, dan 30%-nya adalah sampah plastik. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya, bagaimana sampah plastik tadi sudah sampaikan juga. Kebetulan saya juga bekerja di Ancol bagian edukasi, dan di mana kita membreeding jellyfish
dan kita membuat edukasi benar bahwa penyu itu memiliki mata yang rabun. Dia tidak bisa membedakan antara plastik dan jellyfish atau ubur-ubur. Dan ini perlu peran kita semua, perlu tanggung jawab kita semua bahwa dengan penanganan sampah dan pengendalian lingkungan dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam. Dan karena dengan penyelamatan daerah pesisir dan kepulauan, terutama daerah aliran sungai juga, itu juga akan berdampak positif bagi ekologi, sosial, dan yang paling penting adalah bagi ekonomi masyarakat. Sehingga diperlukan kita nih sebagai anak-anak muda, generasi muda, butuh aksi nyata dari kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Tidak perlu hal yang muluk-muluk, tidak perlu hal yang besar. Dari hal yang kecil, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, yuk kita mulai dari sekarang. Ini perjalanan saya ketika mengadakan program lingkungan di masyarakat pesisir. Saya ketika S1 dulu di Jogja, saya 2010 waktu itu main ke daerah Gunung Kidul, ke Pantai Baron. Jadi di sana ada tempat apa namanya ya, kayak restoran gitu, seafood. Ketika saya iseng main ke belakang, melihat ada tumpukan sampah atau potongan dari ikan gitu kan, ada jeroan, ada tulang dan sebagainya. Nah, saya dan tim berpikir kalau apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat di sana, ya kita kasih edukasi, kita campaign, kita empowerment, kita berdayakan mereka, jadi kita berikan pelatihan, pemanfaatan, jadi limbah ikan yang ada di sana kita olah menjadikan silase dan pakan ternak. Dan alhamdulillah dari program PKN saat itu apa namanya, hadiahnya adalah saya waktu itu termasuk jadi ikut pekan ilmu mahasiswa nasional tahun 2011. Dan ketika itu saya juga membuat program KKN. Jadi kalau di UGM itu ada namanya KKN tematik. Jadi kita membuat program sendiri, membuat proyek sendiri. Waktu itu saya berpikir ada beberapa tempat yang ingin saya kunjungi. Karena tadi sudah disampaikan sama Kak Kristi, kita itu negara kemaritiman, negara yang sangat luar biasa, sangat luas. Makanya saya ingin keliling Indonesia gitu. Dan saya waktu itu sempat berpikir antara ke Raja Ampat, ke Belitung, atau ke Nusa Tenggara Barat. Akhirnya karena saya saat itu terpilih ke Makassar, lebih dekat adalah Bima, Nusa Tenggara Barat. Kira saya bersama teman-teman membuat proyek di sana, KKN di sana. Jadi KKN sambil ikut lomba juga tuh ke Makassar di itu, tapi alhamdulillah sih bisa dilakukan dengan baik. Kita mengadakan edukasi ekowisata pesisir. Ketika saya ke Bima, tepatnya di Pangiang, daerah pesisir Pangiang, di sana penduduknya cukup saat itu sih 2011 cukup memprihatinkan juga. Mereka ketika saya datang aja di sana banyak juga nelayannya yang masih menggunakan potasium bom untuk mencari atau menangkap ikan. Nah, bagaimana saya bisa masuk mengedukasi nelayan di sana untuk mengubah, kalau seandainya itu terus dilakukan, bagaimana kelestarian dan potensi bahari yang ada di sana gitu kan. Tapi akhirnya dengan pendekatan, dengan melakukan sosialisasi, dengan edukasi yang baik, dan kita harus bisa menempatkan diri sih ya, bagaimana kita dekat dulu sama mereka, bermain dengan anak-anak, dengan masyarakat di sana. Kira kita bisa memberikan pelatihan, mengubah mindset mereka bahwa itu sangat berbahaya. Dan itu bukan cuma untuk saat ini, tapi bagaimana anak cucu kita ke depan. Nah, tapi alhamdulillah kemarin ketika saya lulus juga, mereka dapat kabar dari mereka. Alhamdulillah masyarakatnya sudah berubah, sudah memakai pancing, sudah memakai jaring gitu kan, yang lebih at least lebih aman lah ya dibandingkan dengan bom dan potasium. Dan ketika saya lulus, saya 2012 lulus, saya itu sering ke pulau-pulau. Jadi saya ikut kapal pemerintah untuk ke Pulau Kelapa, ke Pramuka, ke Pulau Harapan, ke Pulau Tiga dan sebagainya. Itu memberikan edukasi ke sekolah-sekolah. Tapi
sepertinya kalau seandainya adik-adik ini melihat saya terus apa namanya ya, bosan juga kali ya gitu. Terus akhirnya saya ada tuh yang ngajak saya, kenapa nggak ikut Abang None Jakarta Flow Tribu aja, nanti bisa jadi influencer yang lain gitu kan, mengajak teman-teman Abang None untuk terjun ke Flow Tribu gitu kan. Akhirnya saya 2013 ikut Abang None Jakarta Flow Tribu, terus kebetulan juga tahun 2016 saya menjadi orang pulau pertama yang menjadi ketua ikatan. Jadi anak pulau yang karena kan sebagian besar yang ikut Abang None Jakarta Flow Tribu adalah dari teman-teman UI, teman-teman dari Trisakti dan lain sebagainya, tapi teman-teman pulaunya masih. Dan disinilah ketika anak pulau ada di sana, kita bisa lebih paham terkait tentang bagaimana kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat. Kita membuat program pengabdian masyarakat dan wisata bahari di Kepulauan Seribu. Sampai akhirnya tahun 2014-2015, saya berpikir lagi nih, kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan. Saya saat itu dikontak oleh Kemenpora, ketemu Pak Bagus juga waktu itu ya. Jadi menjadi fasilitator pertukaran pemuda di Indonesia Kanada. Jadi kita membuat kegiatan bersama teman-teman pemuda dan masyarakat di sana untuk mengenalkan dan menjaga kearifan lokal dan bahari, itu namanya Hidup Festival. Bahkan tidak hanya 2015, sebelumnya sih 2012, tapi namanya bukan Hidup Festival. Itu masih festival masyarakat dan tapi dibuat yang lebih besar lagi sampai 2017 disupport sama Kementerian Pariwisata dan sebagainya. Ini banyak juga nih mahasiswa asing dari Kanada yang ikut di sana, yang ini membuat apa ya, engagement ke masyarakat pulau dan turis yang ada di yang berkunjung ke pulau ini malah sangat antusias sekali gitu kan. Lagi seminar Juana terkait tentang bagaimana kegiatan kita adakan, memperkenalkan tentang kearifan lokal, tentang budayanya, tentang bagaimana ada kegiatan penanaman mangrove, kawasan karang, dan aksi bersih pantai dan sebagainya. Dan saya akhirnya 2015 ikut program namanya Kapal Pemuda Nusantara dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terima kasih sekali berkat Kemenpora saya bisa keliling ke, kalau tidak salah, 8 kota gitu kan. Tapi sebenarnya saya ikut Kapal Pemuda Nusantara ini dari 2012. Jadi 2012 saya waktu itu kerja, jadi tidak bisa. Terus 2014 saya dapat LPDP, saya mengundurkan diri. Tapi alhamdulillah 2015 saya bisa berangkat gitu kan. Dan justru dengan program yang luar biasa gitu, dengan naik KRI keliling Indonesia dengan banyak daerah yang dikunjungi sampai ke Ternate paling jauh kalau tidak salah. Dan ini buat saya lebih bersyukur lagi, saya mengenal bagaimana potensi daerah, potensi maritiman di sana yang bisa saya pelajari, yang bisa saya juga dapatkan informasi yang bisa saya aplikasikan di Pulau Seribu. Dan pada tahun 2016 bersama Kemenko Kemaritiman kami mengadakan kegiatan edukasi ke sekolah-sekolah di daerah pesisir Jakarta, di Pluit, di Cilincing, dan dekat Kepulauan Seribu. Kita mengadakan edukasi tentang gerakan Indonesia Bersih. Dan dari perjalanan ini saya berpikir bahwa ketika saya kuliah, terus saya ikut Abang None, ikut program-program itu, sepertinya ketika saya sudah tidak ada di organisasi tersebut, sudah tidak menjadi pengurus gitu kan, di forum mahasiswa kah, atau di karakter dan sebagainya, peran impactful dan sustainable. Akhirnya saya berpikir dan mengajak 2016 itu saya mengajak waktu itu cuma saya sendiri, saya mengajak teman alumni Kapal Pemuda Nusantara, saya ketemu di Jakarta, kita ngobrol cuma berempat. Awalnya saya cuma ngajak, yuk ke Pulau Seribu, kita jalan-jalan gratis yuk, nginep di rumah saya aja gitu. Tapi kayak kita bikin kegiatan ya, kegiatan sosial ya gitu. Sosial apa yang bisa kita lakukan, kita ya ke sekolah aja, kita kasih edukasi. Alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Kita ajak juga teman-teman Abang None, karena waktu itu sudah saya menjadi alumni Abang None gitu kan. Terus putra putri bahari kita ajak juga, pengapas Gibraltar juga kita ajak. Nah banyak sekali orang-orang atau para pemuda yang antusias gitu kan. Bahkan kita juga akhirnya membuat, coba kita bikin volunteer nih, kira-kira
banyak ya yang tertarik ya. Dan luar biasa sekali saat itu kita kegiatan pertamanya di Pulau Harapan yang daftar adalah sekitar 300 lebih. Wah, luar biasa. Tapi kita berpikir, wah, ini 300 orang, kita harus berpikir ekstra sih ya, bagaimana penginapannya, akses kesananya gitu kan. Akhirnya kita hanya bisa memilih teman-teman pemuda 80 orang. Kita di Pulau Harapan dan Pulau Kelapa mengadakan kegiatan pertama di Jasribun di sana. Kita bekerja sama dengan Taman Nasional dan alhamdulillah sampai sekarang Ninja 1000 masih ada mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, mengapa kami mengawalinya dari kegiatan edukasi? Dan karena saya berpikir bahwa dengan edukasi kita bisa masuk ke berbagai lapisan usia. Jadi kita ke anak-anak juga masuk, ke para pemuda juga masuk, ke orang dewasa, ke ibu-ibu juga masuk. Jadi kita bisa terjun ke anak-anak, kita bisa memberikan game edukatif gitu kan, kita memberikan edukasi nilai-nilai positif kepada anak-anak sekolah dan generasi penerus bangsa ini gitu kan. Terus kita juga mengadakan apa nih kira-kira yang membuat mereka lebih tertarik untuk ikut kegiatan kita, join kegiatan kita. Kita membuat signboard cinta lingkungan, dan untuk ibu-ibu kita berpikir lagi kira-kira kalau ibu-ibu ini apa ya gitu kan. Tadi kalau disampaikan sama Kak Rizky, kalau kita cuma aksi bersih pantai, kita kumpulkan, kita kasih ke ada PPSU, ya jangan sampai ke antar gebang lagi gitu kan. Akhirnya saya kontak teman di ITB gitu kan, bisa nggak sih kita adakan pelatihan. Jadi waktu itu alhamdulillah dengan mahasiswa oceanografi ITB kita mengadakan pelatihan namanya seminar. Jadi sampah-sampah kayak kemasan sampo, terus sampah plastik, botol plastik gitu kan, kita gunakan, kita daur ulang menjadi jewelry atau perhiasan. Dan ini sangat antusias sekali ya ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang ada di pulau, jadi bermanfaat juga buat di sana. Dan hal ini yang bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk bisa bergabung ketika kita mengadakan kegiatan. Dan bahkan karena masa pandemi ini banyak sekali atau beberapa program yang program Jasribun terpending, sampai akhirnya mereka kontak juga adik-adik di sana, kangen gitu dengan kita. Tapi ada volunteer yang memberanikan diri kemarin baru pulang dari Pulau Fayum, ini mengirimkan video ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini adik-adik ini kan membawa kertas dan menggambar gitu ya. Jadi ini merupakan cara yang menurut kami cara yang tepat gitu kan. Kalau seandainya untuk adik-adik usia yang masih anak-anak, kayaknya media menggambar ini menjadi media yang tepat. Jadi kita menggunakan media seperti itu. Terus kegiatan yang kita lakukan juga adalah kita melakukan rutinitas di bersih pantai. Biasanya kita juga berkolaborasi gitu kan dengan kita Ada yang baru nih lupa kirim berarti. komunitas yang ada dari Pulau Seribu maupun yang ada di Karena ada luar masuk kemarin. gitu kan. Dan kita mengajak teman-teman volunteer yang kita namakan Sahabat Seribu untuk join nih sama kita kalau kami kita ada kegiatan. Ini alhamdulillah sih kita juga selalu rutin ketika ada kegiatan, kita selalu mengadakan kegiatan aksi bersih pantai. Meskipun ini bukan salah satu cara menanggulangi sampah ya, benar tadi katakan Rizky, tapi ya at least kita bisa ada sesuatu hal positif yang bisa kita lakukan. Nah, berikutnya adalah karena terkait yang tadi saya sampaikan bahwa permasalahan di daerah pesisir, daerah kepulauan ini bukan cuma sampah, tapi bagaimana juga abrasi dari pulau gitu kan, terus kerusakan terumbu karang dan sebagainya. Jadi Jejak Seribu ini masuk bidangnya itu bukan cuma tentang sampah aja, tentang kebersihan dan sebagainya. Jadi kita masuk ke dalam lingkungan, sosial edukasi, bahkan ke pemberdayaan masyarakat. Jadi kita harus juga bekerjasama dengan Taman Nasional, terus Pusat Budidaya dan Konservasi Laut, mengadakan aktif tanaman mangrove, karena kita berpikir bahwa mungkin
mangrove yang kita tanam sekarang akan berguna untuk menjaga pulau di masa depan. Ya kan? Memang saat ini belum terlihat, tapi insya Allah 10 atau 20 tahun yang akan datang hasilnya bisa kita lihat. Nah selanjutnya karena Kepulauan Seribu adalah pulau tujuan wisata, tadi Kak Siti juga menyampaikan Pulau Seribu termasuk 10 Bali baru, yaitu masuk ke dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Banyak sekali wisatawan yang berlibur ke Pulau Seribu. Tapi tidak semua wisatawan ini bertanggung jawab. Jadi karang-karangnya juga rusak, terus mereka juga tidak bertanggung jawab, buang sampah juga sembarangan dan sebagainya. Bagaimana kita mengadakan perbaikan kondisi terkait tentang transplantasi karang. Ini kita laksanakan juga waktu itu di Pulau Harapan, terus itu bersama Pusat Budidaya dan Konservasi Laut di bawah Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Dan selain itu kita juga mendampingi, jadi di Biak Seribu ini kita membina anak-anak muda yang mereka sebagian besar adalah menjadi tour guide. Tapi kalau seandainya mereka menjadi tour guide, mungkin sedikit yang mereka dapatkan ketika sehari hanya mungkin 2.000 atau apa. Tapi kita dampingi, kita carikan bantuan, dana dan sebagainya. Alhamdulillah kita punya binaan teman-teman pemuda, kita buat konsep wisata edukasi. Jadi anak muda kita bina, kita dampingi. Jadi ada wisata edukasi. Jadi mereka juga bisa menginfluence atau ikut campaign juga kepada wisatawan bahwa ketika menyelam atau snorkeling jangan merusak karang gitu kan. Ketika nelayan yang dipakai untuk snorkeling atau digunakan untuk melaut jangan menggunakan jangkar dan sebagainya. Ini kita bantu mendampingi mereka. Jadi ketika kita bantu mereka, kita fasilitasi, ya mereka akhirnya sih sangat